Baik, pemirsa kami tadi sudah mengajak Anda untuk bisa mengetahui bagaimana keterangan saksi mata yang disampaikan sebelum jeda. Nah, sebelum nanti kita akan bahas, Bang Tigor, mengenai tadi sebenarnya sudah ada rambu, sudah ada larangan bahwa memang jalan itu tidak diperuntukkan bagi truk-truk ataupun juga bagi bus besar maksud saya, kendaraan-kendaraan besar. Tapi masih banyak yang nyelonong menerobos. Sebelum itu saya ingin dengarkan cerita Bang Tigor. Bang Tigor sudah pernah melewati medan itu, jalan itu. Seperti apa sebenarnya gambaran medannya supaya kita mendapat bayangan? Ya kalau daerah situ sebetulnya tidak begitu padat ya penggunanya, itu kan jalur tembusan dari jalur selatan itu ya, kalau kita dari Jakarta mau ke Yogyakarta itu kan tembusnya di situ. Dan sepengalaman saya jalan di situ cukup bagus, Mbak. Ya bagus, kelihatan juga tadi kan jalannya bagus ya secara ini. Nah cuma rambu memang minim. Ya rambu minim. padahal Rambu kan termasuk tujuannya rambu untuk mengingatkan mengingatkan bus-bus itu pengemudi supaya tidak gitu. masuk. Nah kalau tadi pengakuannya saksi tadi ya Pak Bejo Pak tadi Bejo, betul. kan itu dilarang. Ya. Harusnya nih Pemda juga mengeluarkan ini pernyataan gitu loh. Memang betul nggak itu jalan dilarang gitu loh. Karena memang itu medannya medan cukup ini ya tanjak terus turun gitu ya. Nah kalau pengemudinya nggak siap itu bahaya. Apalagi kalau kendaraannya nggak siap. Nah saya sih ngelihat antara dua itu gitu loh. Tapi kalau kejadiannya siang, ini kan siang kejadiannya ya. Itu kejadiannya siang, Nah, sekitar pukul 13 siang, 14 siang. itu, nah makanya fokus pada kendaraan juga penting gitu loh. Ya, apakah betul? Ini kan bis wisata ya, Ya. bis pariwisata. Coba dicek nanti ke Kementerian Perhubungan. Ini kan ada nama PO-nya tadi kan, itu masih ada nggak PO-nya? Bisnya ini ada izinnya nggak untuk beroperasi begitu. Nah, nanti kalau enggak kan karena nanti izin usaha segala macam itu kan terkait dengan kerutinan ya melakukan uji kelaikan kendaraan ya atau uji KIR yang 6 bulan sekali gitu. Baru dia bisa memperpanjang izin operasional atau izin usaha gitu kan. Nah kalau nggak ada berarti emang ini bisnya nggak laik sebetulnya gitu loh. Cuma dipaksakan dioperasikan gitu loh. Realitasnya apa sering bus-bus pariwisata seperti itu? Banyak. Bang Tigor? Banyak ya. Nah ini kan biasanya akan ketahuan tuh pada saat-saat libur ya. Ya itu bis-bis yang apa ya, yang stok-stok gitu ya, yang nggak pernah beroperasi karena nggak layak itu akan keluar. Karena banyaknya permintaan. Iya kan ini hari Minggu nih, Ini hari Minggu, betul. iya kan? Jadi memang lagi banyak permintaan gitu loh Mbak. Di Jakarta juga banyak Mbak, bis-bis pariwisata yang nggak jelas. Itu. Jadi memang di sini sebetulnya perlu pengawasan. Nah makanya kalau di sini di daerah Bantul ini mungkin ini memang harus ada pengawasan di jalan. Baik. Jadi nggak bisa dilepas. Jadi salah satu catatan dari kita, perbincangan kita setidaknya harus ada pengawasan di jalan tersebut, adanya petugas. Iya. Sehingga kemudian membatasi bus-bus seperti itu untuk bisa nyelonong masuk. Karena Iya. tadi cerita Pak Bejonya juga, Tadi setiap hari sering. banyak yang menerobos ya. Dan sering kecelakaan kan katanya. Itu kan? dia, Nah, itu dia. harusnya jadi concern sebetulnya. Jadi perhatian khusus supaya itu diawasi betul. Ya. Kalau jalan tadi kan kita lihat bagus sekali. Bagus, cukup mulus sepertinya. Gitu loh. Ya, dan Nah, memang cuma medan aja medannya. memang medannya berkelok-kelok dan turun naik, begitu. Bukit, ya kan? Betul, betul sekali. Itu yang mengkhawatirkan, makanya di situ perlu dijaga. Bang Tigor, satu faktor juga adalah pengemudi ini kemudian tidak terlalu menguasai medan, tidak paham betul seperti apa kelokan naik turunnya akan dihadapi ke depannya. Mereka kemudian juga hanya berpikir untuk bisa cepat menerobos, cepat sampai ke tujuan dengan waktu yang cukup singkat sehingga nekat itu tadi. Nah itu makanya jadi ini juga harus dilihat PO-nya, ya perusahaan ininya, operatornya, ya perusahaan bis pariwisatanya itu harus diperiksa nanti, ya. Apakah dia sudah mempekerjakan pengemudi yang laik gitu loh, ya, yang cukup bagus gitu, memenuhi syarat sebagai pengemudi angkutan umum gitu loh. Pertama ya kelengkapan formal dia punya SIM atau tidak, dalam kondisi yang laik atau tidak ya, sehat atau tidak, ngantuk atau tidak, terpengaruh minuman beralkohol atau tidak. Baik. Nah lalu juga kalau sebagai operator harusnya juga ketika menugaskan biasanya ada pertimbangan si A kayaknya belum kenal daerah itu deh, jangan deh, nah, misalnya seperti itu gitu loh. Baik, baik. Ada pertimbangan-pertimbangan yang harusnya dilakukan juga oleh operator. Nah jadi saya pikir juga nanti operatornya perlu diperiksa. Nah, makanya jadi tadi PO-nya, perusahaannya itu harus diperiksa, termasuk ownernya harus diperiksa. Bagaimana mereka mengelola
operasional dari perusahaan tersebut, termasuk operasional busnya, operasional pengemudinya. Baik, nanti sebelum kita lanjutkan perbincangan lagi dengan Bang Tigor, ini kita akan melihat bus pariwisata yang mengalami kecelakaan maut dan menewaskan 13 orang di kawasan Bukit Bego, Imogiri, Bantul, Yogyakarta saat ini telah dievakuasi oleh pihak kepolisian ke rumah penyimpanan benda sitaan negara, Bantul, Yogyakarta. Kondisi bus pariwisata tersebut mengalami rusak parah pada sisi kanan setelah menabrak tebing. Dan berikut adalah laporan dari reporter Budi Zulkifli dan juru kamera Don Wahid dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bantul, Yogyakarta. Pemirsa, saat ini bus pariwisata dengan nomor polisi AD 1507EH yang terlibat kecelakaan maut di kawasan wisata Imogiri, Bantul, Yogyakarta saat ini sudah ditarik ke lokasi Rubasan Bantul, Yogyakarta. Kami ingin menggambarkan kepada Anda seperti inilah kondisi kerusakan bus pariwisata ini. Ini di depan ini Anda bisa lihat ini adalah merupakan lokasi tempat sopir berada dan bus ini mengalami kerusakan yang sangat parah pada sisi bagian kanan. Kalau kita lihat kondisi di sini seperti kronologis yang sudah disebutkan sebelumnya oleh aparat kepolisian bahwa bus ini mengalami kegagalan fungsi rem dan kemudian saat jalanan menurun akhirnya kemudian sang sopir memilih membanting setir ke arah tebing ke sisi kanan dan seperti inilah kondisi setelah kecelakaan tersebut terjadi. Di sisi kanan kondisi kerusakannya sangat-sangat parah dan dari keterangan petugas yang tadi kami jumpai di sini kebanyakan para korban yang meninggal dunia adalah mereka yang duduk pada deretan bagian kanan dari bis pariwisata ini. Dari total 47 penumpang bis yang mengalami kecelakaan tersebut 13 orang meninggal dunia sementara 34 lainnya menjalani perawatan di 3 rumah sakit yang ada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Saat ini aparat kepolisian dari Polres Bantul, Dirlantas Polda DIY, dan berbagai pihak termasuk dari Komisi Keselamatan Transportasi juga sudah melakukan penyidikan terkait dengan insiden kecelakaan yang merenggut 13 nyawa dari penumpang bis pariwisata ini. Dan saat ini kondisi seperti inilah yang bisa kami perlihatkan kepada Anda suasana dari bis pariwisata milik PT Gandos Abadi ini yang mengalami kerusakan cukup parah. Dari keterangan pihak kepolisian, bis ini memang dari STNK-nya, bis dengan nomor polisi AD 1507EH ini masih berlaku untuk STNK sampai 11 April 2024. Kirnya masih berlaku sampai 15 Mei 2022. Namun untuk izin penyelenggaraan angkutan pariwisata ternyata sudah expire karena berlaku terakhir pada tanggal 1 Juli 2021 dan belum ada perpanjangan terkait dengan izin tersebut. Pihak-pihak terkait baik itu dari kepolisian dan juga dari KNKT masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus ini dan kita tahu dari 13 orang yang meninggal tersebut juga termasuk tadi kita sudah lihat di depan bagaimana kondisi sisi kanan mulai dari deretan sopir berada sampai ke belakang ini mengalami kerusakan yang sangat parah. Dari Bantul, Yogyakarta, Budi Zulkifli, Don Wahid, TV One mengabarkan. Anda sudah lihat pemirsa bagaimana kondisi bus tersebut setelah kecelakaan terjadi, bagian kanan memang habis total menabrak tebing. Bang Tigor, ada 2 hal dari keterangan rekan kami tadi juga disampaikan oleh polisi jadi sorotan. Yang pertama ini adanya kegagalan fungsi rem. Nanti mungkin bisa dijelaskan Bang Tigor kenapa. Nah yang kedua yang mengusik kita tadi sudah disinggung juga oleh Bang Tigor mengenai izin usaha kemudian yang sudah expired. Ya betul. Yang pertama mungkin kegagalan fungsi rem ini biasanya terjadi bagaimana Bang Tigor? Nah jadi gini, nanti dari KNKT akan keluarkan ya hasil penyelidikan mereka. Nah nanti kan kelihatan oke, misalnya memang terjadi kegagalan fungsi rem, itu uji kirnya harus dipertanyakan tuh, harus diperiksa tuh. Kan masih berlaku sampai
Mei kan katanya ya. KIR itu 6 bulan sekali. Sekarang baru bulan Februari. Berarti dia baru 2 bulanan lewat masa uji KIR kan. Ya. Ya. Nah kok bisa fungsi remnya gagal kan gitu tadi kan. Nah itu harus dicek. Apakah betul ini proses uji KIR-nya? Itu yang harus ditelusuri juga, diaudit gitu nanti. Satu. Saya akan curiga di sana karena izin operasionalnya kan itu sudah habis. Betul, sudah expired Bulan tadi. Juli apa bulan Juni tahun lalu katanya ya. Betul. Biasanya PO-PO itu pariwisata mengurus uji KIR juga untuk perpanjangan izin operasional. Gitu. Karena merupakan salah satu persyaratan. Betul gitu loh. Sehingga Tapi kemudian jika tidak punya uji KIR ya tidak bisa memperpanjang betul, izin operasi izinnya tadi itu. Nah, jadi saya juga bertanya gitu loh, kok dia uji KIR tapi kok izin operasionalnya nggak diurus gitu, nggak diperpanjang. Ini ada apa gitu loh. Baik, baik. Jadi memang ini banyak kejanggalan dari operasional kendaraan ini, bus ini gitu loh. Dan banyak seperti itu sebenarnya ya PO-PO Banyak, yang banyak. tidak melakukan uji KIR secara tepat sesuai waktunya, tidak diaudit dan sebagainya, Itu sampai dia. akhirnya ya tidak mengurus izin usahanya. Makanya izin kalau saya sih operasinya. nanti Kementerian Perhubungan bisa juga mengevaluasi, kan uji KIR itu kan didelegasikan oleh Kementerian Perhubungan ke daerah, ke Dinas Perhubungan daerah. Jadi saya nggak tahu nih tipenya kelas apa nih uji KIR-nya mereka ya Dinas Baik. Perhubungannya. Tapi itu harus dievaluasi, ya. Baru 2 bulan ya uji KIR, berarti usia uji KIR dia kan karena Iya, habis iya, Mei. betul. Kok sudah terjadi kegagalan fungsi rem gitu kan? Baik, Ini bagaimana melakukan apa uji KIR-nya nih? baik. Ya Pemda Bantul kan, itu kan. Ya, baik. Bang Tigor, bagaimana kemudian seharusnya evaluasi ini dilakukan dengan adanya kasus ini, sehingga kita juga bisa dapat pelajaran ke depannya. Dan juga bukan hanya dari wilayah daerah, tapi dari pusat, dari Kementerian Perhubungan juga mengawasi ini semua. Memastikan bahwa yang di daerah menjalankan fungsinya secara baik itu, Bang Tigor. Ya tadi satu dievaluasi ya peran pengoperasian uji KIR tadi di daerah kan itu kan sebetulnya otoritasnya pusat ya Kementerian Perhubungan. Daerahnya menerima delegasi peran gitu ya. Itu harus dievaluasi, dilihat betul gitu loh. Nah nanti juga dilihat ini di audit ini kecelakaannya karena apa. Oke. Yang jelas gitu kan. Kalau memang kegagalan kelaikan kendaraan, tadi belum perkuat lagi. Ini uji KIR-nya gimana gitu kan. Dan pengawasan di lapangan seperti apa. Kok ada kendaraan tidak layak jalan bisa beroperasi. Dan jelas nggak punya izin lagi. Nggak punya izin operasi kok bisa beroperasi. Ketiga, tadi saksi mata mengatakan sebetulnya bis-bis itu bis-bis besar dilarang lewat situ kan, Ya. tapi kok bisa menerobos gitu loh. Itu. Yang keempat, Pemda setempat harusnya menertibkan bis-bis perusahaan bis-bis pariwisata itu kalau dia tidak punya izin nggak boleh beroperasi. Itu kan gampang sekali sebetulnya memonitornya. Ya, selama ini tidak cukup tegas ya, Bang? Iya, kalau kita ini buktinya sampai bisa seperti ini kan. Ya, iya. Artinya memang nggak ada pengawasan gitu. Tidak ada loh pengawasan, oleh tidak ada Pemda. monitor pada iya, mereka. itu. Semua ini kan ada di Pemda sebetulnya. Ya, sebagai pelaksana langsung. Karena kalau kita lihat kan Pemda itu pasti tahu mana perusahaan-perusahaan bis pariwisata yang memang masih punya izin, masih layak beroperasi seperti itu gitu loh. Baik. Itu tahu dia. Karena Baik. dia yang melakukan uji KIR. Ya, Gitu. kecelakaan ini memang duka kita bersama, Bang. Korbannya juga cukup banyak. Semoga kita harapkan ini bisa menjadi pelajaran. Baik, ya. Semuanya juga harus jadi lebih Masyarakat waspada. harus ke depan, harus hati-hati kalau apalagi bis pariwisata seperti ini. Iya, ada Kalau himbau- menyewa, Ya, itu yang mau saya inikan. Kalau andai kata untuk masyarakat sendiri mau menyewa, apa yang harus diperhatikan, ya Bang? tadi pertama gini, perusahaannya harus jelas dulu, dia punya izin atau tidak. Tanya, nggak apa-apa. Ah, oke. Ya tanya, uji KIR-nya jalan nggak, masih nggak. Lihat kendaraannya. Kan kita sebagai pengguna, konsumen wajib dong, karena ada kewajiban konsumen itu pengguna itu mendapatkan layanan yang bagus, aman, nyaman gitu loh. Baik. Kan dia bayar. Baik. Jadi kita bisa nanya, gitu loh. Baik. Ini busnya bener nggak gitu loh, perusahaannya bener nggak gitu. Iya. Itu harus jangan karena murah pakai gitu. Padahal Itu dia. murah bahaya malah. Ya, itu kita harapkan juga masyarakat tumbuh kesadarannya, Iya, Bang, dengan harus adanya ada. berbagai Dari masyarakat juga kontrol. itu dia kasus kecelakaan ini, sehingga juga kalau melakukan penyewaan juga tidak asal sewa, Hati-hati. bukan hanya harga yang harus jadi pertimbangan, Ya. karena nyawa ini begitu mahal Betul. harganya. Bang Tigor, terima kasih Terima kasih, Mbak Putri, kehadirannya di sama-sama. sini sudah Ya. memberikan pandangan. Semoga apa yang kita perbincangkan juga bisa jadi masukan, terutama untuk bisa memperbaiki semua situasi Ya. ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Bang Mbak Tigor. Putri. Selamat malam.